Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar tentang buto yang berarti dari pertama-tama atau bisa juga diartikan mulai. Bisa juga diartikan mulai. Nah, buto ini digunakan untuk menandai waktu keberangkatan dan juga mengekspresikan arti dari pertama-tama ketika dilekatkan dengan sebuah kata benda atau partikel lain. Langsung aja ke cara penggunaannya ya. Yang pertama itu ada sigan myongsa plus buto. Sigan myongsa. Sigan itu waktu. Jadi buto itu nempel di frekuensi waktu. Yang pertama, buto nempel di frekuensi waktu. Jadi nanti ada waktunya ya, kayak misal mulai dari jam sekian sampai jam sekian, atau mulai dari hari, mulai dari tahun. Nah, itu frekuensi waktu ya. Di sini ada contoh, ada sale. Sale itu artinya diskon. Sale, diskon. Di sini ada tanggal 1 bulan 8, terus di sini ada tanggal 20 bulan 8. Nah, buat baca papan pengumuman diskon ini, kalimatnya jadi seperti ini. 8월 1일부터 세일을 시작합니다. 시작합니다. dimulai, sale diskon, buto mulai, tanggal 1 bulan 8. Nah, ini ada tanggal. Berarti buto itu nempelnya di frekuensi waktu. Berarti mulai atau dari. Terus kita lihat contoh lainnya. Di sini ada 오전 9시부터 오후 6시까지 일합니다. 일합니다 bekerja. Kita ngertiinnya ke butonya dulu. Buto mulai atau dari 오전 9시 jam 9 pagi kaji sampai 오후 6시 jam 6 sore. Di sini frekuensi waktunya jam. Terus ada contoh lagi, 점심시간은 12시부터입니다. 점심시간은 waktu makan siang. 입니다 adalah buto dari 12시, jam 12 siang. Waktu makan siang adalah mulai dari jam 12 siang. Mulai jam 12 siang. Nah, ini frekuensi waktunya jam. 작년부터 한국에서 일했습니다. 일했습니다 telah bekerja. 한국에서 di Korea. 부터 mulai. 작년 tahun lalu. Telah bekerja di Korea mulai tahun lalu, atau bisa juga diartikan sejak tahun lalu. Nah, ini frekuensi waktunya ya, 작년 tahun lalu. Terus cara penggunaan buto yang kedua itu ada 장소명사 plus eso atau buto. 장소명사 berarti nempel di nama tempat. Biasanya pasangannya itu kaji, sampai. Buto mulai, kaji sampai. Itu pasangannya ya biasanya. Aku kasih keterangan, 장소명사 yang ini berarti nempel di nama tempat. Keterangan tempat kayak gitu aja ya. Nempel di kata keterangan tempat. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama ada 서울부터 부산까지 기차로 몇 시간 걸립니까? 걸립니까? Membutuhkan waktu. 몇 시간 berapa jam? 기차로 dengan kereta api. 부터 dari Seoul kaji sampai Busan. Membutuhkan waktu berapa jam dengan kereta dari Seoul sampai Busan. Ini kata keterangan
tempatnya ya, Seoul. Terus contoh yang kedua, 집에서부터 학교까지 걸어서 10분 걸립니다. 걸립니다 membutuhkan waktu 10분 10 menit, 걸어서 dengan berjalan kaki, buto mulai, eso dari 집 rumah, mulai dari rumah, kaji sampai 학교 sekolah. Membutuhkan waktu 10 menit dengan berjalan kaki mulai dari rumah sampai sekolah. Contoh terakhir ada 여기에서부터 저기까지 뛰어갑시다. 뛰어갑시다. Mari berlari. 부터 mulai, eso dari yogi sini. Mari berlari mulai dari sini, kaji sampai jogi sana. Mari berlari mulai dari sini sampai sana. Nah, terus cara penggunaan yang ketiga itu ada uson. Uson itu artinya pertama-tama atau terlebih dahulu. Uson. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ada 한국어 사전은 기억부터 시작합니다. 한국어 사전은 사전 kamus 한국어 bahasa Korea 시작합니다 dimulai buto dari 기억 huruf K. Jadi ini bisa diartikan pertama-tama atau dimulai juga bisa ya. Kamus bahasa Korea dimulai dari huruf K, atau di Korea itu kita sebut dengan nama Kyok. Nah, contoh lagi, son부터 씻으세요. 씻으세요, cucilah. Son, tangan. 부터 dulu, cucilah tangan dulu. Atau cucilah tangan terlebih dahulu. Silahkan cuci tangan dulu, sama. 물부터 드세요. 드세요, minumlah. 물부터, mul air, buto dulu, minumlah air dulu. 우선 점심부터 먹읍시다. 우선 pertama-tama 먹읍시다, mari makan. 점심부터 siang dulu. Pertama-tama mari makan siang dulu. 제가 무슨 일부터 할까요? 할까요? Apakah yang mau jika saya kerjakan? Tadi ini dari el-kayo-nya dulu ya, nanti kita juga akan belajar tentang el-kayo. Apa yang perlu atau apa mau, bolehkah saya, kayak gitu bisa. Bolehkah jika saya mengerjakan musen 일부터 mulai pekerjaan, musen apa, buto dahulu. Maksudnya sama kayak apa yang harus saya kerjakan pertama. Nah, itu penggunaan buto. Jadi buto itu bisa nempel di frekuensi waktu, bisa nempel di kata keterangan tempat, dan juga bisa diartikan sebagai pertama-tama atau terlebih dahulu untuk menggantikan uson. Tapi uson itu juga bisa dibarengin sama buto ya, kayak contohnya ini, uson 점심 buto. Kayak gitu. Lanjut ke segi yonsep atau latihan menulis. Nah, di sini ada contoh soal di 25.1. Ini ada soal pertanyaan sama jawaban. Nah, cara ngerjainnya, pertama-tama kita itu nyari kata ganti tanya atau interrogatif. Letaknya itu di mana? Kalau misalnya di depan, berarti yang di dalam kurung ini nanti dimasukin di depan sendiri. Nah, ini ada contoh nomor 1, ada pertanyaan. 언제부터 비가 내립니까? 언제부터, mulai kapan? 비가 hujan, 내립니까 turun, mulai kapan hujan turun? Nah, di sini jawabannya ada acim. Jadi acim ini buat gantiin interrogatif onje. Onje-nya dihilangin, diganti acim. 아침부터 비가 내립니다. Nah, ini pertanyaan nikah, jangan lupa ya. Kalau pertanyaan belakangnya nikah, kalau
pernyataan atau jawaban itu belakangnya nida. 아침부터 비가 내립니다. Mulai pagi, biga hujan 내립니다 turun. Nah, terus kita coba lihat ya ke bawah dulu. Aku kasih contoh untuk nomor 6. Nah, ini ada interrogatifnya di tengah ya. Ini ada 지하철은 몇 시부터 다닙니까? 지하철, kereta api bawah tanah atau subway. 다닙니까? pergi pulang atau kegiatan rutinitas. 몇 시부터, mulai jam berapa? Nah, di sini jawabannya ada 오전 5시. Jadi kita ngerjainnya itu pertama-tama kita tulis dulu 지하철은nya. 지하철nya kita tulis dulu. 지하철은, nah miotnya diganti dengan yang ada di dalam kurung. 오전 5시 부터 다닙니다. Nah, kayak gini ya. 지하철은 오전 5시부터 다닙니다. Jadi kalau letaknya di tengah, berarti jawaban yang di dalam kurung kita masukin di tengah. Kalau letaknya di depan, berarti kita masukin ke depan. Kayak gitu. Itu cara ngerjain soal yang ini. Oke, sekian untuk pembelajaran bab 25 mengenai puto, yang berarti dari, mulai, pertama-tama, atau juga bisa diartikan sejak, dahulu, itu juga bisa. Oke, sekian. 감사합니다. 안녕.